teman-teman semua. Pagi ini saya akan memberikan tips bagaimana sih prosedur pengarsipan yang baik yang sesuai dengan standar ANRI. Perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya pengarsipan ini sangat perlu. Apabila penyusutan pemusnahan arsip ini tidak dilaksanakan, maka bisa kita bayangkan berapa banyak tempat yang harus kita sediakan untuk menampung arsip kita. Boleh kita lihat di masing-masing instansi tempat kita bekerja. Jadi untuk mengatasi hal tersebut agar tidak selalu pengadaan rak arsip atau lemari arsip atau bahkan arsip menumpuk dengan tidak teratur, maka mutlak dibutuhkan yang namanya penyusutan arsip. Oleh karenanya tetap ikuti channel ini. Kita akan bahas satu persatu. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membentuk tim penilai. Tim penilai dibentuk dengan menerbitkan suatu surat keputusan di mana terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah ketua, itu dari unsur kepala unit kearsipan 1. Unsur yang kedua adalah kepala unit kearsipan 2. Lalu yang ketiga yaitu arsiparis. Untuk proses yang lebih baik, ada baiknya apabila kita mengikutkan 2 anggota tambahan, yaitu yang pertama, 1 orang pejabat dari bagian hukum atau legal. Yang kedua adalah 1 orang pejabat dari bagian unit pengawasan. Biasanya kalau di wilayah kabupaten kota itu adalah dari bagian inspektorat. Jadi itulah langkah pertama yang harus kita lakukan. Lalu langkah berikutnya adalah langkah penilaian arsip. Pada tahap ini, tim penilai arsip akan bekerja untuk menilai arsip yang sudah dikumpulkan. Idealnya adalah dengan melakukan verifikasi langsung terhadap arsip dengan berpatokan kepada jadwal retensi arsip atau JRA. Dan yang kita cari adalah arsip yang berketerangan musnah. Setelah selesai bekerja, tuangkanlah hasil penilaian oleh tim penilai arsip ke dalam sebuah notulensi sebagai pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip. Jadi, surat pertimbangan inilah yang menjadi dasar dari instansi teman-teman untuk mengajukan pemusnahan arsip. Oke teman-teman, jadi setelah selesai pekerjaan tadi, setelah kita buat notulis tentang daftar penilaian arsip dan daftar usul arsip musnah, maka langkah selanjutnya adalah kita mengirim surat kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI di Jakarta. Untuk hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa semua lembaga, baik kementerian atau pemerintah daerah, baik provinsi atau tingkat 2, maupun BUMN dan BUMD, itu wajib mengirimkan surat kepada ANRI sebagai permintaan persetujuan untuk memusnahkan arsip. Hanya saja ada perbedaan di antara lembaga tersebut. Lembaga setingkat kementerian atau lembaga dan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten itu wajib mengirimkan surat ke Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan. Untuk lembaga dan kementerian, semua arsip yang memusnahkan harus mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Sementara untuk daerah tingkat 2, hanya arsip yang dengan retensi di atas 10 tahun yang harus mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional. Untuk BUMN dan BUMD memang disampaikan wajib berkirim surat kepada Kepala ANRI, tetapi dalam hal ini
surat yang dikeluarkan oleh Kepala ANRI hanya surat rekomendasi, bukan surat persetujuan arsip yang akan dimusnahkan. Lalu, apa saja yang dikirim kepada Kepala ANRI? Yang dikirim kepada Kepala ANRI adalah yang pertama, surat persetujuan dari tim penilai arsip. Yang kedua, daftar arsip yang akan dimusnahkan atau daftar usul arsip musnah. Dan yang ketiga adalah jadwal retensi arsip. Lalu selanjutnya, ANRI akan bekerja dan akan mengirimkan surat persetujuan pemusnahan arsip. Surat ini selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan pemusnahan arsip. Selanjutnya adalah membuat surat keputusan atau SK tentang pemusnahan dan penghapusan arsip. Kalau kita di tingkat daerah kabupaten, surat yang diterbitkan ini ditandatangani oleh bupati. Lalu kita masuk ke bagian inti dari kegiatan pemusnahan, yaitu memusnahkan fisik arsip dan informasi yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, kegiatan ini harus dihadiri oleh 3 pihak yang berwenang. Yang pertama adalah pihak pemilik arsip. Yang kedua, pejabat dari bidang pengawasan, atau kalau di tingkat kabupaten biasanya dari bagian inspektorat. Dan pihak yang ketiga adalah pejabat dari bagian legal atau bagian hukum. Lalu proses eksekusi pun dilakukan. Fisik arsip dimasukkan ke dalam alat pencacah untuk dimusnahkan. Dan kegiatan ini dihadiri oleh 3 pejabat yang tadi dan disaksikan langsung. Demikianlah proses pemusnahan arsip yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kritik dan saran yang membangun bisa ditinggalkan di kolom komentar. Dan untuk mendukung channel ini agar tetap hidup, mohon untuk subscribe dan hidupkan tanda lonceng. Terima kasih. Horas.